untuk pengguna Pertalite itu ada sekitar 157 juta kendaraan. Yang boleh minum Pertalite itu siapa saja, termasuk mobil-mobil mewah. Yang menikmati biodiesel itu sekitar 4 juta kendaraan yang menikmati solar itu. Itu yang mengonsumsi solar itu juga termasuk mobil-mobil mewah. Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 itu yang menyebabkan produksi minyak kita anjlok karena Undang-Undang Migas ini menciptakan sistem pengelolaan migas yang salah. Tapi kalau nanti konfliknya berkepanjangan, kita pasti harus waspada bahwa mau tidak mau kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi situasi pemerintah masih menerapkan subsidi, BBM masih tersedia di SPBU, itu bisa kita nikmati mungkin dalam 1-2 bulan ini. Selebihnya kita harus punya sense of crisis. Halo pemirsa, kemarin pemerintah merilis sejumlah kebijakan untuk merespon tekanan krisis energi global. Harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun, namun di sisi lain pemerintah juga menaikkan fuel surcharge dari penerbangan hingga 38% maksud saya, serta menyiapkan berbagai skema subsidi lainnya. Nah pertanyaannya adalah apakah langkah ini cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis energi dunia, apalagi di tengah kondisi Indonesia yang kini justru menjadi net importir minyak. Itu pertanyaan besarnya. Kita akan diskusi dengan pakar energi, ada Dr. Qurtubi dan juga ada anggota Dewan Energi Nasional, Pak Dr. Khalid Syairazi. Selamat siang. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di Diskursus Network. Kita akan diskusi lebih lanjut nantinya. Dan sebelumnya silakan Sobat DN untuk subscribe terlebih dahulu channel Diskursus Net, yakni melalui YouTube kami dan juga beberapa media sosial kami. Begitu. Saya mulai Pak Qurtubi dan Pak Khalid dari sesuatu yang baru saja diputuskan oleh pemerintah konvers kemarin, begitu bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal udah harap-harap cemas tuh. Sebelum tanggal 1 itu saya udah melihat antrian ya begitu ya. Tapi ternyata tidak dinaikkan dan ada komitmen untuk tidak dinaikkan Pak Khalid hingga akhir tahun begitu. Ini gimana logikanya? APBN kita kabarnya juga ya ngos-ngosan begitu. Jadi ada apa di balik kebijakan ini Pak Khalid? Ya, ini soal menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM itu keputusan politik dan pemerintah kemarin sudah rapat kerja Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR ya, menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini kan memang keputusan politik. Ya. Semua orang secara ekonomi kalau berdasarkan rasionalitas ekonomi di tengah tekanan fiskal dan juga kenaikan harga minyak yang melesat jauh dari ICP kita itu kan 70. Sekarang sudah di atas $100 per barel. Itu ya rasionalitas ekonomi ya, berdasarkan kalkulasi Fakultas Ekonomi kira-kira ya tidak ada pilihan lain. Berdasarkan kalkulasi dari Den, apakah Den setuju atau ya sudahlah mengamini saja ini udah keputusan politik begitu? Ya karena Den ini juga bagian dari aparatur pemerintah. Ya karena keputusan politik dari pemerintah ketimbang misalnya menekan efisiensi dan kemudian ada resiko dari social rush, ada panic buying, ada social cost lah ya, kerusuhan sosial itu kemudian memilih untuk tidak menaikkan harga BBM. Ini saya kira soal pilihan politik. Kalau dari kalkulasi ekonomi saya kira semua orang bisa berdebat apakah APBN kita cukup mampu untuk menahan. Pertanyaan itu how long can we go? Berapa lama kita bisa bertahan? Kalau Menteri Keuangan kan kemarin mengatakan kita masih cukup punya bantalan fiskal sampai akhir tahun. Dari mana sumbernya? Yang pertama dari Silpa, kan beliau sebut Silpa masih punya 420 triliun. Kemudian juga ada tambahan. Jadi, ya PNBP. Istilahnya realokasi semuanya lah ya. Realokasi dan penajaman ya mungkin ya penajaman, ada belanja lembaga dan kementerian yang dikurangi. Betul. Dalam rangka apa? Dalam rangka menahan kenaikan harga karena dampak dari kenaikan energi itu akan ramifikasinya itu akan banyak.
memang kalau ada dua parameter untuk menetapkan apakah kondisi sekarang itu mengarah kepada krisis dan darurat energi. Yang pertama adalah kondisi teknis operasional. Kondisi teknis operasional itu ditetapkan kalau cadangan operasional minimum untuk BBM itu 7 hari. Jadi kalau sekarang terakhir Pak Bahlil mengatakan masih 14 atau 23 masih ya? belasan hari Iya, masih sampai belasan 20 hari. hari. Kalau LPG itu ditetapkan cadangan operasional minimum di SPPE itu 3 hari. 3 hari. Kalau Ya. sekarang? Kalau sekarang ini masih di atas 7 hari. Saya ingin ini Pak, kan perang Iran versus Amerika Israel belum berakhir. Kita nggak tahu seperti apa. Apakah memang akan menjadi perang berkelanjutan atau tidak? Hopefully not. Tapi yang selalu dibahas adalah ya memang jalur utama yakni Selat Hormuz begitu ya. Yang itu apa dampaknya kalau kemudian kondisinya saat ini Selat Hormuz masih ditutup walaupun kabarnya kapal Pertamina ya kalau nggak salah ya itu kemudian bisa lewat. Bisa digambarkan nggak Pak Khalid? Ya, ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Apa tuh? Kalau dampak langsung untuk crude kita ini sekitar 19-20% itu terganggu karena ada jalur dari impor kita dari Arab Saudi yang sudah dari tahun 1970-an itu yang terganggu. Jadi kita itu mengimpor sekitar 60-an ribu barel per day dari Arab Saudi ya dari Saudi Aramco itu sekitar porsinya sekarang tinggal 19-20%. Kalau dulu itu bahkan sampai 46%. Jadi kebutuhan crude kita itu diimpor dari Arab Saudi. Nah, itu berarti kan kita sebenarnya harus, sudah di split ya oleh pemerintah, bukan hanya bergantung ya, pada betul. Arab Saudi Sekarang aja. sudah mendiversifikasi sourcing. Jadi sumber impor crude kita itu sudah banyak dari negara-negara. Sekarang bahkan yang dominan itu dari Afrika. Itu dari crude. Jadi ada dampak sekitar 19-20% dari Selat Hormuz akibat krisis geopolitik di Timur Tengah. Karena yang dari Afrika tidak lewat Selat Hormuz. Enggak lewat Selat Hormuz. Jadi hanya sekitar 19-20%. Oke. Berarti sebenarnya enggak terlalu signifikan. Enggak terlalu signifikan. Ya? Itu yang langsung. Oke. Kalau yang BBM kita ini kan mengimpor sebagian besar itu mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Itu porsinya bahkan sampai antara 70-80% dari Singapura dan Malaysia. Tapi kenapa saya sebut tidak langsung? Feedstock dari kilang Singapura itu juga dari Timur Tengah. Iya. Masalahnya. Yang dari Malaysia tidak? Malaysia juga sama. Sebagian itu Malaysia juga sama. Jadi memang produksi minyak dari Timur Tengah itu besar sekali. Sehingga mungkin kalau dari sekitar 25 juta barrel per day, minyak yang ditransaksikan secara global itu mungkin seperempatnya itu dari Timur Tengah. Sehingga kilang-kilang penting di dunia yang besar-besar itu pasti terdampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah itu. Itu dari unsur BBM. Jadi sekitar dari unsur BBM itu yang terdampak secara tidak langsung karena kita mengimpor dari kilang Singapura dan Malaysia. Kalau dari LPG itu kita ini sekarang mengimpor sekitar 70% dari Amerika. Mengimpor LPG sekitar 70% dari Amerika. Sisanya 25% itu dari Selat Hormuz. Ada 5 negara di situ. Ada Qatar, ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Arab Saudi. Yang itu dari porsinya. Amerika pun juga lewat Selat. Enggak. Kalau Selat Hormuz enggak. Kalau Amerika langsung ya. Dia tidak melalui Timur Tengah ya. Itu bukan dari itu beda lagi yang kabarnya ada jalur dari Yaman. Enggak dari Yanbu. Kalau Arab Saudi punya pipa, itu punya pipa kapasitasnya itu sampai 5 juta barel. Itu melewati Yanbu. Itu tidak Selat Hormuz, tapi sekarang diganggu oleh Houthi. Diganggu oleh Houthi. Jadi jalur itu dari Timur Tengah itu memang susah diharapkan sehingga pemerintah berupaya untuk menambah sourcing dari negara lain. Itu untuk mengganti kargo kita yang tertahan akibat krisis itu. Karena ada 2 kapal Pertamina yang sampai sekarang ini masih tertahan ya. Ada Pertamina Pride sama satu lagi itu. Nah itu yang saya kira memang dalam 1-2 bulan ini harus segera ada penggantinya. Karena kalau ukurannya itu adalah cadangan operasional, itu kan mandat BPH Migas itu minimal itu kan 19 hari cadangan operasional untuk BBM. Lah itu kalau sekarang ini kan kondisinya untuk BBM itu masih sekitar 20-23 hari itu. Tapi kalau nanti konfliknya berkepanjangan, kita pasti harus waspada bahwa mau tidak mau kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi situasi
pemerintah masih menerapkan subsidi, BBM masih tersedia di SPBU, itu bisa kita nikmati mungkin dalam 1-2 bulan ini. Selebihnya kita harus punya sense of crisis. Sense of crisis dan realokasi program-program, Betul. semua program ya, tidak Semua ada yang program. diistimewakan ya di APBN termasuk ya. masyarakat itu juga punya sense of crisis. Kalau kita lihat jalanan itu masih sangat padat, wah, mobil, motor, itu menandakan ekonomi tumbuh, aktivitas masyarakat tidak terganggu, tetapi kemampuan fiskal kita, satu ya, kemampuan fiskal untuk menanggung subsidi itu kan juga terbatas. Yang kedua, ketersediaan barang. Jadi kan ada dua, ketahanan itu ada soal availability, ada soal affordability, selain dua aspek yang lainnya. Kalau misalnya kita punya uang, duit kita cukup, Pak Pupaya menjamin bahwa bantalan fiskal masih cukup kuat. Tapi kalau barangnya nggak ada, kita mau beli dari mana? Sekarang ini situasinya Mbak Fesi, itu sales market. Jadi yang mendikte itu sekarang itu penjual. Mbak Fesi kan kemarin sempat baca berita kan ada 2 kapal kargo yang kemudian belok. Yang dari Singapura mestinya dikirim ke Indonesia belok karena ada calon buyer lain yang berani membayar lebih tinggi. Nah, itu sekarang itu bahkan Pertamina itu bisa dia dia buka itu untuk tender itu dikunci sama salesnya. Dikunci sama salesnya. Ini kita kasih kesempatan kamu untuk menetapkan beli atau enggak. Itu 2 jam. Kalau enggak kita lepas ke buyer lain. Padahal itu juga sudah sangat tinggi ya, dan Pertamina menyediakan. Apalagi sekarang ini artinya kontrak begitu ya, itu bisa masuk dalam, ya kan, walaupun sudah berkontrak terhadap antara seller dan buyer tertentu begitu, itu bisa juga di-destroy begitu ya. Iya, karena tadi situasinya itu bukan buyer's market ya. Sekarang itu situasinya adalah seller's market. Barang itu terbatas dan sekarang Rusia juga sudah membatasi ekspor bensinnya. Ekspor bensin sudah dibatasi. Dulu Amerika kan mengembargo Rusia, negara-negara tidak boleh dealing dengan Rusia termasuk membeli minyak Rusia. Sekarang dia sudah melonggarkan. Tapi ketika dilonggarkan Rusianya sudah nggak mau jualan. Gitu. Jadi situasi ini memang masyarakat harus ikut serta berada dalam sense of crisis. Jangan sampai berpikir seolah-olah pemerintah masih kuat menanggung subsidi, dunia baik-baik saja dan kita tidak punya sense of crisis. Beli BBM jor-joran misalnya, yang nimbun tetap nimbun, yang tidak berhak mengkonsumsi barang subsidi tetap dia. Nah, itu saya kira memang harus ada reformasi kebijakan termasuk mekanisme subsidi itu. Jadi sekarang ini kan terbuka Mbak ya, orang beli LPG semua rumah tangga termasuk rumah-rumah gedong boleh beli LPG yang 3 kilo. Itu kan subsidi, barangnya juga impor. Yang sekarang ini kita belum punya calon pengganti yang 25% yang hilang itu. Itu kemudian ya Pertalite dinikmati oleh 157 juta. Kesadaran kolektif. Tapi pertanyaannya Pak Qurtubi, diharapkan ada kesadaran kolektif begitu ya, ada sense of crisis. Tapi sementara Menteri Keuangannya menyatakan semuanya baik-baik saja. Itu gimana tuh Pak? Optimis saja dia mungkin ya, tapi sampai tutup mata. Jadi menurut pendapat saya, kita harus ada kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketergantungan kita pada migas. Contohnya biofuel. Jadi dari sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan ya, itu bisa dirubah menjadi energi. Biofuel ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah menghasilkan biofuel ini. Sehingga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada migas, dan kita bisa lebih mandiri mengembangkan biofuel ini. Jadi tidak hanya cita-cita atau ngomong, pemerintah harus langsung dipraktekkan. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dirubah menjadi biofuel di negara kita ini. Nah, dan juga Presiden Prabowo juga sudah kerap kali menyampaikan kalau kemudian industri mobil listrik dan lain sebagainya itu suatu keniscayaan yang harus segera diseriusin dengan segera, seperti itu kan ya Pak? Iya. Jadi biofuel ini amat sangat menolong kita kalau pemerintah serius. Ya, nggak ada hambatannya ini. Jadi menurut undang-undang pemerintah berhak ya menciptakan
energi dari bio ini. Ya. Jadi solusi yang lain saya lihat kalau mau mengandalkan migas, ya jalannya tadi yang saya sebut itu harus undang Amerika bawa teknologinya, ya. Ini Iya. satu-satunya cara menurut Pak Kurtubi seperti itu ya. Kalau sebab kita sudah terlalu rendah produksi minyak kita 600.000 barrel per hari coba. Kalau kita mengembalikan investor-investor dengan langkah nyata pemerintah beberapa 1 tahun terakhir ini dengan menertibkan lah tata kelola migas begitu ya, ada law enforcement begitu terkait tindak pidana korupsi begitu, termasuk juga di Pertamina dan anak usahanya, walaupun ini juga masih pro dan kontra begitu. Apakah itu bisa membuat animo dari investor untuk kembali masuk, Pak Khalid? Kalau kita lihat dan simak dari setiap sesi IPA itu mereka tiap tahun bikin konferensi ya. Itu yang dikeluhkan dari iklim investasi migas di Indonesia itu kan soal kepastian hukum. Kemudian kemudahan bisnis termasuk banyaknya perizinan. Itu saya kira kalau hambatan-hambatan itu dibuldoser, dihilangkan, itu sedikit banyak memulihkan kepercayaan investor bahwa kita ini berbenah. Jadi yang penting ada kepercayaan, karena bisnis investasi itu adalah bisnis kepercayaan. Itu kalau misalnya kerumitan birokrasi tidak dibereskan, kepastian hukum tidak ada, orang nggak ada yang percaya ya untuk menanamkan uang di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini seandainya kita kan juga sedang go green, kita terikat dengan Paris Agreement, kita akan net zero emission, migas lama-kelamaan akan ditinggalkan. Transisinya antara lain adalah mencampur antara fossil fuels dengan nabati. Makanya yang sudah ini yang sudah jalan, yang sudah lumayan sukses itu kan di biosolar. Itu ada campuran FAME itu diekstrak dari kelapa sawit, yang itu sudah amat sangat menurunkan ya porsi impor minyak kita, karena kita ini solar itu dulu impornya itu sekitar 15 juta kiloliter ya, impor solar. Sekarang itu sudah turun di bawah 5 juta kiloliter. Targetnya tahun ini dengan adanya program B50 itu untuk SETA number 48 itu kita sudah zero, sudah tidak lagi impor. Itu kalau untuk solar. Untuk bensin itu juga nanti akan segera dilakukan keputusan terkait mandatory etanol 5 ya, etanol 5 nanti etanol 10 itu ada campuran nabati ya, yang dijadikan sebagai campuran untuk fossil fuel dalam bentuk gasoline, bensin. Itu di negara lain itu sudah sampai E100 dan kita punya semua sumbernya. Ya, etanol itu kan dari molasses ya, tebu, dari jagung, ada juga dari jerami. Yang ini memang isunya itu masalah keekonomian ya. Itu etanol itu ya kita belum cukup apa enggak produksinya ya untuk sehingga mandatory E10 itu bisa. Saya kira dengan program yang terukur itu kita bisa mencapai mandatory yang sebagaimana di biodiesel itu. Oke, Pak Kurtubi silakan. Dengan kepastian hukum dan lain sebagainya, upaya pemerintah pemberantasan terhadap inefisiensi ya yang mengarah ke korupsi ini, bisa nggak balikin investor-investor itu? Jadi memang penyakit korupsi ini bisa menghambat investasi. Ya, yang luar biasa Indonesia terkenal korupsinya ini. Apa-apa bisa dikorup ini sekarang di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan harus investasi dari luar masuk ke negara kita ya, sambil pemerintah tegas terhadap aktivitas-aktivitas korupsi untuk bisa dihilangkanlah korupsi di tanah air ini, sehingga di satu sisi kita bisa berhemat, jadi ada yang menolong diri sendiri karena korupsinya hilang, katakan begitu ya. Dan saya sudah sarankan supaya MBG contohnya, MBG ini dikoreksi. Terlalu banyak keluhan-keluhan warga di mana ada kegiatan MBG, bau busuknya mohon maaf. Termasuk di tempat saya di mana? Di Rawamangun. Tapi saya agak jauh. Tapi ada teman-teman yang dekat dengan itu baunya.
Nah, ini kok dibiarkan begitu? Kesalahan fatal ini, uang makan gratis ini bisa dipakai untuk menolong sektor migas. Sekarang ini kita mengimpor begitu besar migas ini sehingga bisa mengurangi beban negara. Ya. Sebab kalau migas kita ini sampai kurang ya, wah ekonomi akan kacau balau. Harapan Pak Kurtubi, MBG akan diapakan ini? MBG masuk dalam realokasi di APBN ke depannya atau bagaimana? Jadi harus, karena kelemahannya begitu banyak. Begitu banyak orang memberikan masukan tentang MBG ini. Ya, kita tidak mengada-ada kalau mengharap, kita minta dananya itu dikurangi MBG ini. Diarahkan ke migas untuk membantu. Jangan sampai kita kenaikan harga BBM dan seterusnya mau diterapkan, hilangkan subsidi dan seterusnya, itu dampaknya lebar besar. Oke, saya ingin lempar nih ke Pak Khalid ya. Walaupun ya Pak Khalid kan Den begitu ya. Tapi kan di Den juga ada ex officio beberapa kementerian ya, termasuk Menko Perekonomian begitu. Mungkin tidak sih pemerintah dan juga presiden sudah mendengar masukan-masukan mengenai ya istilahnya coba diefisiensikan lah MBG ini begitu? Saya kira ya Presiden mendengar ya, Presiden mendengar dan informasi yang saya dengar itu juga akan ada sebagian dana NBG yang disisihkan. Karena kan belum terserap semua kan, ada 335 juta triliun dari 83 juta calon penerima itu kan belum semua, sehingga tapi dananya sudah di-lock untuk kebutuhan MBG yang belum terpakai. Yang belum terpakai. Dana di-lock itu di-unlock lah begitu ya istilahnya. Di-unlock, ya. sebagian disisihkan untuk membackup kapasitas fiskal kita untuk mengantisipasi resiko terburuk dari krisis energi. Meskipun Pak Menkeu itu sudah menyatakan sampai akhir tahun tidak akan kenaikan harga BBM, tetapi kapasitas fiskal kita itu sempit. Ya, sekarang ini sempit. Dari ya kita ini punya 3.000-an triliun ya, itu kan sudah terikat dengan belanja-belanja rutin, sudah terikat dengan utang jatuh tempo. Nah, itu makin kecil sekali. Jadi saya kira memang semua pihak ya termasuk pemerintah itu harus melakukan efisiensi, masyarakat juga harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak boleh seolah-olah kondisi kita ini baik-baik saja. Itu keliru sekali. Ya, bahwa sekarang kondisi dan tidak boleh juga satu pihak saja meminta. Tidak boleh satu pihak saja. Masyarakat harus berhemat, pemerintah juga sama. Dan lain sebagainya, sama. Pemerintah harus melakukan hal yang sama. Ya, harus. Ya, ini saya kira kan kemarin sudah diumumkan oleh Menko Perekonomian, ada pemangkasan perjalanan dinas dalam kota, dinas dalam negeri, dinas luar negeri, kemudian ada WFH. Ya, meskipun itu ya solusi-solusi yang sifatnya menjadi panacea ya untuk mengobati sedikit demam ya. Tapi kalau nanti sudah demamnya sangat tinggi, itu nggak ada pilihan lain Mbak menurut saya. Itu harus dipastru sebagian. Jadi jangan dikasih paracetamol aja, dicari obat yang memang iya, dan obat yang mengobati penyakitnya. Betul, bukan hanya menghilangkan gejalanya, tapi mengobati penyakitnya. Apa salah satunya? Saya kira reformasi total subsidi energi. Reformasi total subsidi energi, begitu ya? Ya, ini kan sekarang ini subsidi energi yang jumlahnya itu sangat besar, itu ratusan triliun, bahkan pernah tahun 2022 itu sampai total subsidi dan kompensasi itu sampai 500-an triliun. Sekarang ini sekitar 300-an triliun. Tapi kalau dengan adanya krisis ini kemungkinan bisa sampai tahun 2022 angkanya bisa sampai 500-an triliun. Kembali lagi seperti dan itu ya. Itu dinikmati tidak oleh orang yang berhak. Itu. Misalnya saya kasih contoh Mbak Vesi. Itu pengguna Pertalite itu ada sekitar 157 juta kendaraan. Yang boleh minum Pertalite itu siapa saja, termasuk mobil-mobil mewah. Yang menikmati biodiesel itu sekitar 4 juta kendaraan yang menikmati solar itu. Itu yang mengonsumsi solar itu juga termasuk mobil-mobil mewah seperti Fortuner, ya kan, seperti Pajero. Yang mengonsumsi LPG 3 kilo itu 37 juta keluarga. Di antaranya juga rumah-rumah gedong. Padahal tiap tahun itu subsidinya sekitar 80 triliun. Masa begini dibiarkan? Andai kata misalnya kita melakukan reformasi total,
mekanisme alokasi subsidi itu harus dibayar, ditunaikan secara tertutup. Yang berhak itu ya by name by address. Memang orang-orang yang namanya tercantum di dalam DTSEN. Orang-orang yang mustahik lah ya bahasa Islamnya itu orang-orang yang memang berhak. Itu mungkin subsidi itu dan tetap tidak bisa dibayar. digoyang-goyang. Tidak bisa kan? digoyang-goyang. Ya. Misalnya Mbak Vesi tidak bisa tidak berhak untuk membeli LPG 3 kilo. Itu mau beli dimanapun itu terkunci karena yang berhak itu membeli ya misalnya A, B, C, D. Sudah adakah arah ke sana gitu? Sebetulnya kita ini memiliki roadmap energi tidak sih, pengelolaan energi? Saya kira kalau mekanisme subsidi itu basisnya harus DTSEN. Sekarang ini datanya memang masih ada exclusion inclusion error. Itu datanya itu belum valid itu sehingga belum bisa menjadi rujukan tunggal mekanisme alokasi subsidi. Karena kalau misalnya datanya nggak valid itu kacau, Mbak. Mestinya yang dapat ya tidak dapat, yang tidak dapat kok malah dapat, itu pasti terjadi social chaos. Itu makanya saya kira ini sedang kita tunggu ya hasil konsolidasi oleh Kementerian di bawah Pak Muhaimin ya, DTSEN itu, sehingga kalau kita sudah punya rujukan data tunggal, tidak ada subsidi yang meleset. Itu ya subsidi pangan di situ, subsidi energi di situ, dan pemerintah akan bisa menghemat ratusan triliun yang bisa digunakan untuk bantalan fiskal dalam kondisi krisis ya atau menghadapi krisis energi seperti sekarang. Oke, krisis energi ini ya mau nggak mau kita harus sebutkan di depan mata begitu, akan diperparah dengan kalau kemudian menjadi perang ini berkepanjangan, tidak berhenti di beberapa bulan ke depan. Tapi kan tanpa krisis, tanpa perang pun sebenarnya kita diambang krisis energi karena tadi kesalahan tata kelola dan lain sebagainya, dan juga alokasi BBM bersubsidi yang tidak tidak tepat sasaran. Pak Qurtubi, kalau Bapak diminta memberikan masukan mengenai roadmap ini tata kelola energi di Indonesia, akan seperti apa masukan dari Bapak? Presiden Prabowo berhak mengeluarkan peraturan perintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang menyebabkan kita terpuruk. Produksi migas kita cuma 600.000 barrel per hari coba. Ya, terpuruk banget. Ini undang-undangnya harus diperbaiki, dicabut dia pakai Perpu oleh Presiden Prabowo. Ya. Jadi kalau dibiarkan saja seperti ini, tidak ada kemajuan, tetap tidak akan tergantung pada migas impor karena produksi yang sangat-sangat kecil ini. Mau pakai apa? Ya bisa dengan lewat biofuel tadi itu, tapi tidak bisa juga segera biofuel itu butuh proses. Ya, nah saya tetap menyarankan Presiden Prabowo ya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan presiden sebelumnya yang membiarkan undang-undang migas itu berjalan, padahal jelas-jelas itu sumber masalah. Cabut itu dengan peraturan perintah pengganti undang-undang. Gampang bener. Ya, enggak pakai apa-apa, Perpu. Dia nggak berhak. pakai DPR, nggak pakai Enggak pakai DPR. Kalau pakai DPR, DPR itu mohon maaf, banyak yang tetap ingin pengelolaan migas itu di tangan Menteri ESDM. Salah, Menteri enggak bisa berbisnis, enggak bisa ngebor. Yang bisa itu perusahaan. Mereka ingin tetap di tangan Menteri SDM. Coba DPR jangan melibatkan DPR lah dalam situasi seperti kita pengelolaan migas yang hancur ini karena undang-undang, di mana undang-undangnya oleh DPR dipelihara terus. Ya, saatnya Pak Prabowo mengeluarkan Perpu. Kalau yang solusi jangka menengahnya lah realokasi APBN begitu ya untuk hal-hal tertentu begitu. Iya, jadi APBN yang jumlahnya terbatas, ya harus betul-betul diarahkan untuk bisa betul-betul menghasilkan ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan, ya. Itu banyak sekali kalau kebijakan-kebijakan itu di desa-desa, di kampung-kampung itu mungkin bisnis-bisnis mereka dibantu UMKM ya, sehingga ada peluang-peluang kerja baru di samping juga memanfaatkan sumber daya alam kita yang sampai detik ini dibiarkan nganggur ngetekor.
namanya sumber daya alam uranium sama thorium. Oke. Itu harus segera dimanfaatkan dengan cara membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Anda setuju tidak dengan keputusan yang diakui oleh Den ini adalah sebuah keputusan politik, bukan keputusan memang amannya fiskal kita seperti itu? Silakan Pak Qurtubi. Ya, ini fakta bahwa produksi minyak kita amat sangat rendah. Cuma 600.000 barel per hari. Per hari. Itu dari mulai kapan ya? Kalau nggak salah dari zamannya Pak SBY itu kan kita sudah menjadi net importer ya? Ya, ini rendahnya produksi minyak nasional ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyebabnya apa? Karena kesalahan undang-undang yang dibiarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Undang-undang migas. Undang-undang migas nomor 22 tahun 2021 itu yang menyebabkan produksi minyak kita anjlok karena undang-undang migas ini menciptakan sistem pengelolaan migas yang salah. Berarti sebelum ke situ, maaf Pak Qurtubi, berarti ini bukan kesalahan dari pemerintah dong. Pemerintah saat ini berarti menerima dampaknya saja dari sebuah kesalahan sebuah produk regulasi di tahun awal reformasi seperti itu. Iya, dari 10 tahun Presiden SBY ya, dilanjut Jokowi 10 tahun, iya kan? 2001 belum Presiden SBY. Oh, siapa sebelum? Bu Mega. Ibu antara Gus Dur dan Bu Mega. Bu Mega. Bu Mega ya, Bu Mega. Disahkan oleh Bu Mega. Disahkan Ya. oleh Bu Mega. Ya, eranya Jadi, Bu Mega. sekian tahun undang-undang migas ini diterapkan yang menyebabkan kegiatan mencari minyak di Indonesia, eksplorasi itu turun sehingga tidak ada cadangan baru yang ditemukan. Bertahun-tahun tidak ada cadangan Mekanisme baru. seperti apa yang salah dalam setiap klausula di Undang-Undang Migas 2001 itu? Satu, undang-undang ini menciptakan sistem di mana investor itu harus membayar pajak dan pungutan-pungutan masih pada tahap mencari minyak, belum ketemu minyak. Sudah harus bayar pajak. Udah dibebanin teks. Udah pajak teks. Ya, orang pada lari. Investor yang tadi banyak itu pada lari semua, tidak mau berinvestasi di Indonesia. Lalu berikutnya, investor harus menemui pejabat negara sampai 100 meja pejabat untuk memperoleh izin ngebornya di mana, lokasi di mana, harus izin daripada Pemda. Ya, mulai dari bupati, gubernur sampai kepada menteri. Itu yang pasti kos politiknya. Nah, itu dia. Jadi harus izin-izin itu. Akibatnya apa? Ya, saya katakan tadi, tidak ada penemuan cadangan migas selama puluhan tahun, bertahun-tahun. Ya, produksi minyak terus turun. Target pencapaian produksi dari Menteri Keuangan setiap tahun itu tidak pernah tercapai. Jadi sumur-sumur kita, sumur minyak kita ini adalah sumur-sumur tua ya. Sumur tua. Padahal saya sudah sarankan waktu undang-undang migas ini masih baru berumur 1 tahun supaya dicabut. Ada di Majalah Tempo itu. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh ya, nggak masuk prolegnas juga ya. Ya. Sekarang masuk sekarang. Oh sekarang masuk. Sekarang masuk. Oh oke. Saya dengar itu masuk. Jadi undang-undang migas ini biang kerok kehancuran industri migas nasional. Maka Tapi sampai dalam undang-undang migas itu, mohon maaf, pada saat itu kan akhirnya bagi hasil dan lain sebagainya itu diperbaiki ya. Setelah sejak tahun 60-an itu kita mendapatkan sesuatu yang sangat minim sekali begitu ya Pak Khalid. Kalau kita mau reminder lagi ya, ada sisi buruknya tapi ada sisi baiknya kan begitu ya. KSO dan lain sebagainya itu. Itu kalau di fiskal sistem di industri migas itu kan ada dua.
ada namanya kontraktual, ada yang namanya konsesioner. Kontraktual itu ada production sharing contract, ada service contract, itu nanti turnanya ada technical assistant contract, itu jenis-jenis kontrak. Lah yang kita pilih itu kontrak production sharing, kontrak bagi hasil, itu sejak tahun 60-an, Pak. Itu PSC, kemudian ketika ada undang-undang migas, ya ada undang-undang migas, itu nama isinya itu sebenarnya juga kontrak bagi hasil, meskipun di dalam undang-undang migas istilahnya diubah menjadi kontrak kerjasama, tapi semuanya itu sebenarnya adalah kontrak bagi hasil. Jadi itu tidak ada yang berbeda antara tidak ada yang berbeda, kecuali PSO tahun zaman 2017. Tahun 2017 ada perintah dari Menteri SDM untuk mengganti rezim fiskalnya itu dari PSC menjadi gross split. Gross split bagi, jadi tanpa cost recovery. Waktu itu kan cost recovery jadi isu politik di DPR. Itu kenapa kok produksinya turun, cost recovery naik? Ini jadi isu politik kan akhirnya. Kemudian pemerintah memutuskan jalan kita sudah nggak usah pakai cost recovery. Jadi langsung bagi hasil kayak belah semangka. Pokoknya kamu mau kerja pakai cangkul, mau pakai parah, pokoknya kita dapatnya sekian. Tapi ternyata inovasi dari fiskal sistem itu tidak memperbaiki keadaan. Bahkan investor itu banyak yang lari. Jadi banyak lelang lelang di kementerian itu tidak diminati oleh investor karena justru tidak menciptakan insentif. Itu justru kosrek itu bagi banyak investor itu masih cukup menarik, ya. Masih cukup menarik asal otorisasi kosrek itu bertanggung jawab. Itu kan dulu sempat muncul isu politik, ya semua itu menjadi keranjang sampah yang tidak beraturan. Semua biaya-biaya itu dibebankan menjadi cost recovery, termasuk biaya entertainment yang dulu isunya kecil sebenarnya, masalah kecil tapi jadi sensitif kan. Ada yang untuk golf juga masuk cost recovery, ada untuk kebutuhan entertainment itu masuk cost recovery. Jadi kalau di open minded kali ini, baik itu Pak Qurtubi maupun yang sekarang berada memberikan masukan ya dan kepada pemerintah itu sepakat bahwa ini adalah hasil dari tidak bagusnya begitu ya regulator utama dari industri oil and gas di Indonesia seperti itu ya. Memang ada sistem yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Mudah-mudahan nanti dalam prolegnas memang betul-betul bisa diperbaiki. Tapi apakah sumbernya hanya satu, the one and only adalah Undang-Undang Migas 2001, Pak? Begitu. Kalau kita bicara soal sumber-sumber yang tua, terus kita yang awalnya kita masih ada di OKI nggak sih? Di OKI. Apa itu? OKI, OPEC enggak. Kita sudah ya? suspend sejak 2008. Iya, itu dia karena kita net importer seperti itu. Nah, apakah hanya itu permasalahannya Undang-Undang Migas tahun 2001 atau sebenarnya ada masalah-masalah yang lain, Pak Qurtubi? Hanya satu penyebabnya, hanya Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 yang bertentangan dengan konstitusi, dan ini undang-undang ini mengganti undang-undang yang sudah benar, yaitu Undang-Undang nomor 44 /PRP/1960 Undang-Undang Migas itu. Itu yang benar, sama Undang-Undang 871 tentang kelahiran Pertamina. Itu yang benar itu sesuai dengan pasal 33 UUD 45 ya, di mana negara membentuk perusahaan negara untuk mengelola berdasarkan undang-undang saya sebut tadi itu sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini namanya natural monopoly, monopoli alamiah ya, yang paling top di dunia. Di Amerika sendiri ada praktek natural monopoly. Saya sendiri kuliah di situ sehingga tahu persis, mengunjungi lokasi-lokasinya yang monopoli alamiah di Amerika itu, yang menyebabkan dulu waktu di Amerika itu menyebabkan investor-investor lain kalah bersaing dengan yang natural monopoly ini. Karena ada keberpihakan negara di situ ya. Iya. Jadi negara waktu itu di Amerika mendukung perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir natural monopoly, dapat menjual BBM sangat murah, ya, kuasai dari hulu sampai hilir. Nah, yang lain-lain ini
nggak bisa berbisnis, kalah biaya pokoknya tinggi mereka itu, ya, kalah dengan natural monopoly itu. Lalu mereka protes karena Amerika negara kapitalis, maka yang sudah natural monopoly ini dibubarkan oleh pemerintah Amerika. Lalu dibebaskan yang non alamiah ini bisa sekarang berbisnis, ya, tetapi akibatnya apa? Harga BBM naik jauh lebih tinggi daripada natural monopoly. Nah, kalau rezim Undang-Undang Migas 2 tahun 2001 itu natural monopoly atau justru tidak ya? Itu sebenarnya kan koreksi quote unquote dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Karena sebenarnya kalau dulu Undang-Undang 8 tahun 71 itu dianggap sebagai manifestasi dari pasal 33. Jadi bentuk kedaulatan negara itu turun melalui BUMN, ya kan? Jadi hak kelola negara itu langsung oleh perusahaan negara namanya Pertamina. Tapi dulu ada kesalahan manajemen Pertamina sehingga Pertamina itu menjadi negara dalam negara. Ya kan, pernah tunggakan utangnya itu sampai 10 billion. Itu hampir udah bangkrut lah. Akhirnya kemudian setelah reformasi, monopoli ini dianggap sebagai pangkal dari seluruh inefisiensi dan korupsi, sehingga kemudian monopoli itu dibabat habis dengan Undang-Undang 22 tahun 2001 yang semangatnya adalah liberalisasi. Jadi negara kedaulatannya itu tidak langsung kepada business entity yang namanya perusahaan negara, tapi negara itu turun melalui government entity namanya BP Migas. BP Migas dulu. Jadi BP Migas, tapi BP Migas itu kan bukan operator. Jadi dia itu fungsinya regulator saja, regulator untuk memastikan POD, kemudian ada otorisasi belanja dari kontraktor, dan status Pertamina di mana dia kontraktor biasa seperti perusahaan minyak lainnya. Ini yang kemudian oleh putusan MK tahun 2004 dan tahun 2012 dinyatakan inkonstitusional karena mendegradasi kedaulatan negara. Jadi menurut MK itu kan ada 5 aspek itu. Kedaulatan negara itu harus menjelma dalam kebijakan atau belit, kemudian pengurusan atau regelendat, kemudian pengaturan regelendat, pengurusan bestursdat, pengelolaan bihirsdat, dan pengawasan tuzih-tutendat. Nah, konsep tata kelola Undang-Undang Migas itu menempatkan pemerintah itu hanya fungsi kebijakan mengatur dan mengawasi, tidak bisa mengelola. Menurut MK seharusnya negara itu yang mengelola melalui apa? Ya melalui perusahaan negara. Nah, itu jadi tata kelola yang konstitusional berdasarkan putusan MK mestinya ya B2B itu kontraktual itu tapi B2B, business to business. Nah, sekarang kan kontraktual tapi G2B. Jadi yang kontrak itu government entity namanya BP Migas, sekarang namanya SKK Migas, berkontrak kepada swasta. Ini yang juga dianggap mendegradasi kedaulatan negara. Karena apa? Pemerintah itu harus menjadi subjek hukum publik, bukan subjek hukum privat. Kalau subjek hukum privat berarti setara dengan perusahaan. Itu. Kalau setara dengan perusahaan, negara tidak punya kapasitas untuk melakukan fungsi pengaturan. Contohnya apa? Bisakah negara itu secara sepihak misalnya mengubah royalti misalnya melalui SKK, negara melalui SKK? Iya misalnya, bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Kontrak itu hukum tertinggi. Kontrak itu hukum tertinggi. Kontrak adalah berlaku sebagai undang-undang. Undang-undang yang mengikat para pihak yang berkontrak. Itu dianggap kapasitas negara sebagai pelaksana hukum publik itu mengalami degradasi. Cuma yang ingin saya address memang bukan sekedar undang-undangnya, Mbak ya. Kan ada aspek teknisnya juga ya. Kita ini memang bukan negara yang kayak migas ya. Kita kan jauh misalnya dengan negara-negara yang cadangan minyaknya itu besar kayak Venezuela, kayak Rusia, kayak negara-negara Timur Tengah. Itu kan negara-negara yang memang reservoirnya itu besar sekali. Lah kita ini negara yang tidak terlalu seksi, quote unquote ya, negara yang agak ya sudah uzur lah ya, sudah bengek itu. Tapi ternyata punya oil and gas gitu punya aja. Oil and gas, tapi sebenarnya kita ini bikin sistem yang rumit sehingga makin tidak diminati oleh investor. Mohon maaf, tidak bermaksud seksis. Kita ini kayak sudah tua,
jelek tapi jual mahal. Oke. Itu bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu negara yang mungkin cadangannya nggak terlalu besar, ya cadangan, tapi mereka menggelar karpet merah untuk investor. Sehingga sekarang banyak sekali investor, tadi sudah disebut Pak Kurtubi, itu belum sudah dipajaki, ada pajak eksplorasi. Kalau di sana pajak itu ya setelah produksi. Nah itu makanya model tata kelola yang saya kira harus diubah dalam 2 aspek, ada desain kelembagaannya, yang kedua dalam desain fiskalnya. Oke, menarik. Sebelum kita ke kondisi terkini dampak dari perang di Timur Tengah, Amerika, Israel, dan Iran. Berarti desain yang ideal ini seperti apa, Pak Kurtubi, kalau dari kacamata Bapak? Dengan itu tadi, sebenarnya kita ini bukan istilahnya yaitu tadi bukan seperti Venezuela, bukan seperti negara-negara di Timur Tengah begitu. Tapi ya apapun kita masih butuh lah oil and gas ini. Jadi harusnya diapakan? Apa saja yang dirubah? Apakah SKK migrasi bagaimanakan dan lain sebagainya seperti itu? Jadi implementasi pasal 3 UUD 45 itu sudah diterapkan di sektor migas dengan undang-undang migas nomor 44 PRP tadi itu ya. Ya, yang tahun 60. Iya, tahun 60. Hasilnya nyata bahwa sektor migas berhasil menjadi sumber utama penerimaan negara. 80% penerimaan negara dari migas waktu itu ya. Produksi minyak kita tinggi. Ya, luar biasa. Semua dibiayai oleh uang minyak dulu itu ya. Nah, ini dirubah oleh pihak tertentu undang-undang migas itu yang sudah benar ya. Undang-undang yang saya katakan tadi, undang-undang migas nomor 44 tahun 60 ya. Dan undang-undang Pertamina nomor 8 tahun 2021 dirubah oleh pihak tertentu waktu presidennya Megawati, saya katakan tadi ya. Nah, dia membatalkan 2 undang-undang yang sudah berhasil menempatkan sektor migas menjadi sumber utama penerimaan negara. Kita menjadi anggota OPEC, ya, dirubah dengan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, di mana kewenangannya itu dia pindahkan ke dia sendiri. Halo. Kewenangan Pertamina itu, Pertamina sebagai perusahaan negara, dirubah menjadi PT Persero, lalu kewenangan mengelola migas, ya, itu dipindahkan ke dia sendiri. Kok? Ini SKK. Siapa Menteri SDM-nya pada waktu itu? Menterinya apa? Apa sebut yang namanya? Ya, terus apa namanya? Terbukti merusak sistem undang-undang migas ini. Kita menjadi negara pengimpor sekarang karena ya saya jelaskan tadi itu. Sistem yang dia bikin itu salah. Dia pindahkan kuasa pertambangan itu dari Pertamina ke dia sendiri. Kabar baiknya adalah udah masuk prolegnas, jadi hopefully akan ada perubahan-perubahan. Tinggal bagaimana pengawalan itu agar perubahan itu bisa maksimal. Tapi apakah dengan merubah undang-undang migas itu akan kemudian mengembalikan kejayaan kita atas oil and gas antara tahun 60 sampai tahun 90-an? Ya, kalau di Amerika itu kan dulu ada namanya King Hubbard. Dia memprediksi bahwa era minyak itu sudah akan decline itu. Ternyata prediksi dia itu keliru. Amerika itu mengalami revolusi migas jilid kedua setelah revolusi shale oil. Karena apa? Jadi dia melakukan inovasi teknologi, ada teknologi reka hidrolis yang bisa menambang migas non konvensional. Kemudian dulu yang Amerika itu menjadi importir neto, sekarang ini produksinya itu sudah bahkan peringkat pertama untuk minyak dan gas, ya, melampaui Arab Saudi dan Rusia untuk gas. Itu artinya apa? Resources kita punya itu kalau menurut para geolog kita itu kan ada 128 cekungan hidrokarbon yang sudah eksplor, itu sudah dirambah, sudah dieksplorasi, itu sepertiganya. Jadi masih ada 2/3 yang unexplored.
Itu harapan kita kalau dengan ada perbaikan undang-undang migas, itu banyak investor yang kemudian tertarik untuk investasi di Indonesia, sehingga reserve to production ratio-nya itu naik. Reserve to production itu kalau kita punya resources itu di-convert menjadi kita punya resources di-convert menjadi reserve, menjadi cadangan, dan itu kan ada uang, ada investasi. Nah, kalau investor mau masuk, ya kita harus membuat sistem yang lebih simpel. Tadi Pak Kurtubi menyatakan dengan undang-undang Pertamina, terlepas dari kekurangannya, kita pernah mencetak rekor produksi sampai 1,6 juta barel per day. Kemudian uang minyak itu mendanai banyak pembangunan, ada puskesmas sampai SD Impres, ada gedung-gedung yang monumental itu sekarang itu itu 87 sampai 92-an. Ya, tahun 70-an, 70 sampai puncaknya itu tahun 1976 itu produksi kita 1,6 juta barel. Lalu tapi decline ya. Terus-menerus decline dan reformasi itu masih 1 juta, tapi begitu ada undang-undang migas, memang ada insentif yang berkurang dari investor untuk melakukan investasi eksplorasi yang akhirnya namanya decline. Juga investor akhirnya ketika insentifnya dikurangi, merasa tidak nyaman, apalagi tata kelolanya juga tidak baik-baik banget, begitu ya akhirnya mencari sumber yang lain. Sumber yang lain di tengah juga agenda transisi energi, Mbak Fesi. Jadi ke agenda transisi energi itu kan go green ya, go green artinya apa? Uang minyak, uang investor yang akan ditaruh untuk mengebor minyak itu makin kecil. Kenapa? Ada konsentrasi mereka yang bergeser ke EBT. Lah kalau di tengah situasi di mana investor itu sudah bergeser orientasinya dari fossil fuel ke EBT, kita kemudian meninggalkan fossil fuels. Di tengah EBT yang belum mapan itu kan jadi malapetaka. Kita setuju go green, tetapi tidak berarti meninggalkan migas. Artinya harus diurus, undang-undangnya diubah. Itu kita mungkin tidak akan bisa meraih jilid kedua era keemasan minyak. Tetapi paling enggak migas, khususnya gas bumi itu bisa menjadi jembatan transisi energi. Jembatan kita ke energi terbarukan. Jadi di antara fossil fuels yang paling bersih itu kan gas bumi. Yang kedua minyak, yang ketiga itu paling kotor itu coal, batu bara. Pak Kurtubi, pertanyaan saya sama begitu seperti ke Pak Khalid tadi. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah perminyakan nasional tahun 70 itu misalnya, itu banyak sekali investor Amerika yang berinvestasi migas di Indonesia. Ya, tahun 70 itu kita mengekspor begitu banyak migas itu ke Amerika. Pada saat Amerika importir minyak terbesar di dunia waktu itu. Kita mengekspor ke Amerika. Karena produksinya begitu besar. Bahkan setiap bulan duta besar Amerika di Jakarta selalu memberikan laporan ke bosnya di Washington tentang produksi minyak Indonesia bulan itu setiap bulan melaporkan ke pusatnya di Washington. Jadi betapa kita itu begitu penting di mata Amerika pada waktu itu karena mereka tergantung sekali pada minyak kita. Nah, sekarang kondisi berbalik sekarang. Amerika sekarang menjadi produsen minyak terbesar di dunia karena kecanggihan geologinya di sisi hulu dan kecanggihan mengolah minyak mentah yang jelek pun dia bisa olah menjadi BBM yang berkualitas tinggi sekarang karena teknologi. Dia menang semua teknologinya Amerika sekarang ini. Jadi produsen minyak terbesar di dunia 18.000 barrel, berapa juta barrel per hari coba. Nah, tapi tetap aja harus kemudian mengekspansi diri ke Venezuela dan lain sebagainya. Itu antisipasi betul. Jauh banget gitu kan. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya sebaiknya Amerika diundang lagi hadir ke Indonesia. Ini multitafsir nih. Amerika diundang lagi. Diundang lagi untuk bisa bawa teknologinya. Bawa teknologinya yang sudah terbukti canggih dari hulu sampai hilir. Amerika itu sekarang nggak ada yang ngalahin teknologinya. Itu datang ke Indonesia. Jadi kita minta mereka bawa teknologinya ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Dulu kan
gua tolong lo. Ini bukan karena bajunya Pak Kurtubi ada Hawaii-Hawaiinya ya di sini. Tapi membawa Amerika kembali, apakah tidak kemudian akhirnya membuat marah Rusia dan China begitu? Apakah solusinya hanya dengan memberikan karpet merah kepada negara lain begitu ya? Nggak. Untuk membenahi tata kelola dan lain sebagainya. Kita potensi migas di perut bumi ini luar biasa. Ya. Ada 300 cekungan di negara kita ini yang sudah dibor itu sedikit. Tapi jangan-jangan nggak ada minyaknya walaupun banyak cekungannya, bisa jadi kan seperti itu. Eksplorasi itu kenapa terus kemudian tidak bankable ya Pak ya? Karena kan memang belum tentu juga gitu loh. Belum tentu juga seperti itu kan. Nah, begini. Jadi migas di Indonesia itu ya sebagian besar potensinya di perut bumi itu belum kena mata bor. Belum dieksplorasi. Nah, minyak itu bisa di tengah laut, bisa di darat, sumber dayanya itu, ya. Yang di tengah laut maupun yang di darat, ini di Indonesia itu masih terlalu banyak yang belum dieksplorasi wilayah ini, ya masih banyak banget, ya. Jadi kalau kita undang yang punya teknologi tinggi di Amerika itu untuk mencari minyak di Indonesia, di mana Indonesia ini luas wilayahnya darat maupun laut sama dengan wilayah Amerika, sama dengan wilayah benua Eropa, laut dan daratan Indonesia. Nah, ini kita jelaskan ke Amerika itu bahwa Indonesia punya potensi yang sangat-sangat besar. Karena dia minyak itu bisa di darat, bisa di laut, dan luasnya Indonesia sama dengan luas Amerika. Negara lu sama negara di Indonesia sama benua Eropa sama. Itu sekarang kalau saya berpendapat, dia Amerika kita bilang begitu, mereka pasti ngerti itu. Karena sudah waktu Amerika di sini, dia tiap bulan laporan ke negaranya itu tentang produksi minyak kita itu. Ya, betapa kita berjasa kepada mereka. Sekarang Anda balik ke Indonesia, semua kita jamin izin-izinnya nanti diurus. Anda tidak usah urus izin-izinnya, nanti kita urus izin-izinnya, asal bawa teknologinya. Kalau saya berpendapat begitu. Jadi ini rezim yang memungkinkan Amerika kembali seperti itu. Dan ada juga yang mungkin pemerintah sekarang lebih ingin independen, tapi tetap harus menyelesaikan persoalan ini. Pak Walid, silakan Pak, begitu. Masukan apa lagi yang akan disampaikan oleh Den untuk mengantisipasi kita terjerumus semakin dalam krisis energi yang di depan mata ini? Ya, jadi memang kita mulai harus meninggalkan ketergantungan terhadap fossil fuels, khususnya migas yang kita impor. Jadi kita sudah bukan lagi eksportir, tapi sudah importir itu. Itulah transisi energi itu sebenarnya ujungnya adalah elektrifikasi, mengganti semuanya itu menjadi listrik. Nanti kendaraan itu BEV ya, basisnya itu adalah listrik. Cuma listrik di hulunya itu juga masih dari fossil fuels yang namanya batu bara. Tapi batu bara itu lumayan, meskipun dia itu kotor, tapi kita punya. Jadi cadangan batu bara kita itu masih cukup untuk 40 tahun. Ya, masih cukup 40 tahun. Kalau cadangan minyak itu kan cukup untuk 11 tahun. Cadangan gas bumi untuk sekitar 14 sampai 15 tahun. Tapi batu bara itu masih cukup. Itu artinya meskipun kotor tapi ini reliable, bisa diandalkan kalau misalnya kita pindah ke listrik. Masalahnya kan memang ini perlu waktu ya, perlu waktu. Program konversi motor ICE ya, motor ICE ke molis itu juga belum menunjukkan gelagat yang sukses itu. Industri mobilnya apalagi? Industri mobil itu juga lagi kan ya. Industri mobil ya, mobil listrik itu juga kita impor ya dari Cina.
negara-negara lain juga ada ya yang premium itu. Solar panel segala macam. Nah, kalau nanti kemarin Presiden kan sudah bilang 100 gigawatt. Memang kita perlu tambahan ya kapasitas pembangkit itu untuk sampai negara standar maju itu sampai 300 gigawatt. Sekarang ini kapasitas pembangkit kita kan baru sekitar 100 gigawatt. Kita perlu tambahan kapasitas pembangkit menjadi 300 gigawatt sampai tahun 2045-2060 ya. Tapi masalahnya sumber energinya dari mana? Nah, kalau yang reliable itu kan yang jelas baseload itu nyala 24 jam, kemudian bisa ditempatkan di mana saja, konstan, stabil itu PLTU. Yang menandingi sifat PLTU sebenarnya adalah PLTN. Cuma PLTN ini belum acceptable ya, belum acceptable itu. Di dunia pun ya. Kalau di dunia sudah proven. Ya. Di dunia sudah proven. Di Indonesia ini kan ada anomali juga. Survei BRIN itu mengatakan 76% ya masyarakat Indonesia menerima PLTN, tapi not in my backyard. Asal jangan di kampung saya. Itu kan masih ambivalen ya. Itu. Padahal yang bisa menggantikan PLTU itu sebenarnya PLTN ya, PLTN. Kalaupun PLTN belum bisa, meskipun sudah ada di bauran ya, itu sebenarnya kita kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan seperti surya. Cuma masalahnya surya ini kan punya sifat intermiten, tergantung cuaca. Kalau panasnya redup, itu kan dia nggak bisa, panelnya itu bisa menyimpan ya. Makanya dia harus disimpan dalam bentuk baterai. Ada namanya teknologi BESS, Battery Energy Storage System. Tapi itu juga cost, Mbak. Itu. Jadi memang dilemanya adalah yang bersih itu mahal, yang kotor itu murah. Jadi kita masih menggunakan merusak lingkungan. Yang ada itu kotor, tapi murah. Iya. Surya maupun yang hydro ya, air itu juga kapasitasnya nggak bisa besar ya Pak ya? Ya itu sementara belum tergantung besar. Hujan. Nah, apalagi kalau air tergantung hujan begitu ya. Baiklah kalau gitu, menarik sekali perbincangannya. Kita memang mohon maaf memang harap-harap cemas mengenai apakah kita mampu menghadapi krisis energi ini ke depan, tapi yakinlah bahwa kalau pemerintah itu memang sudah dipilih oleh rakyat, mereka akan do the best begitu. Harapannya seperti itu ya, dengan pengawasan masyarakat ya, termasuk Pak Qurtubi ya Pak ya. Kan ada petugas atau pejabat negara yang ditugaskan untuk bidang keamanan energi, jangan tergantung energi dari luar. Siapa itu pejabatnya itu? Bukan ini bukan masuk dari DEN ya, bukan ya? Bukan dari DEN. Waktu disumpah kan kelihatan itu siapa. Jadi dia ditugaskan untuk menjamin energi kita dari dalam negeri, tidak dari impor. Jadi disumpah segala itu. Lalu mana hasil kerjanya? Sampai sekarang kita malah impor terus, namanya migas ini. Nggak ada titiknya, nggak ada habisnya. Mungkin impor memang harus ya, karena itu tadi kita bukan Venezuela, bukan juga negara-negara Middle East ya, tapi bagaimana kita mentata kelola itu ya. Mengurangi ketergantungan pada impor. Betul. Baik, terima kasih Pak Holil. Makasih Mbak Fesi sudah hadir di Open Minded. Pemirsa, krisis energi global bukan sekedar persoalan harga minyak, namun juga soal kesiapan sebuah negara dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Indonesia sudah siap menghadapi krisis energi berikutnya, atau justru kita sedang memasuki periode ketergantungan energi yang semakin dalam. Demikianlah Open Minded kali ini. Saya Fesi Alwi pamit, selamat siang, sampai jumpa.